Sheffield United disanksi pengurangan poin di musim depan. Sheffield United dinyatakan bersalah dalam kasus gagal bayar di musim 2022-2023. The Blues pun dikenakan hukuman pengurangan poin di musim depan. Sheffield akan dikurangi 2 poin pada awal musim berikutnya ketika mereka berada dalam yuridikasi EFL. Sanksi tersebut berkaitan dengan musim 2022-2023 ketika klub gagal membayar sejumlah pembayaran kepada pemain lain. Gagal bayar ini secara kumulatif melebihi 550 hari. Joelinton resmi tekan kontrak jangka panjang dengan Newcastle United. Pemain Newcastle United Yanni Joelinton menekan kontrak jangka panjang bersama timnya sampai Juni 2028 setelah bergabung dengan tim berjuluk The Magpies tersebut pada Juli 2019 silam. Didatangkan dari Hoffenheim dengan diplot sebagai striker, pemain berusia 27 tahun itu menjalani peran berbeda sejak kedatangannya di Howe di kursi kepelatihan pada November 2021 silam dengan posisi lebih dalam di lini tengah sebagai gelandang box to box. Klub Premier League sepakati teknologi offside semi-otomatis. Penggunaan teknologi offside semi-otomatis disepakati oleh klub-klub Liga Inggris. Teknologi itu rencananya digunakan di musim depan. Premier League menyebut teknologi ini bisa memberikan penempatan garis offside virtual yang lebih cepat dan juga konsisten berdasarkan pelacakan optik pemain. Teknologi ini rencananya diperkenalkan selepas salah satu jeda internasional pada bulan September atau Oktober mendatang. Tanpa Messi dan Neymar, PSG justru menjadi tim terbaik. Mantan pelatih PSG yakni Luis Fernandes mengklaim jika Les Paris yang lebih baik sebagai tim pasca kepergian Lionel Messi dan juga Neymar Junior. Di awal musim ini Messi dan Neymar sudah hengkang ke Amerika Serikat dan juga Arab Saudi. Fernandes mengklaim jika klub saat ini tengah tampil prima meski tanpa kehadiran keduanya dalam skuad besutan dari Luis Enrique. Leverkusen jika mewujudkan triple yang belum pernah ada sebelumnya. Bayer Leverkusen bukan cuma selangkah lebih dekat menuju pencapaian treble. Hasil teranyar di Liga Eropa juga bikin mereka masih menjaga asa melakukannya tanpa terkalahkan. Hasil ini sendiri menggelapkan rekor Leverkusen menjadi 37 kemenangan dan 5 kali seri dalam 42 pertandingan yang sudah dijalani bersama skuad Xabi Alonso di musim ini. Dan seperti diketahui Leverkusen kini sudah diambang gelar juara Bundesliga. Tak cuma itu, peluang meraih triple winner alias meraih 3 piala pun kini tetap terjaga. Menurut 442, potensi triple Leverkusen juga bakal kian istimewa jika mampu mempertahankan laju mereka seperti saat ini alias tidak terkalahkan. Dipermalukan Atalanta, Liverpool gagal persembahkan trofi Liga Eropa untuk Jurgen Klopp. Bek Liverpool yakni Virgil van Dijk mengakui penampilan melawan Atalanta merupakan laga yang sangat mengecewakan bagi dirinya dan juga rekan-rekannya. Laga ini tak berjalan sesuai ekspektasi dari Liverpool. Mereka kebobolan lebih dahulu lewat 2 gol dari Gianluca Scamacca dan juga 1 gol dari Mario Pulisic. Dan Atalanta akhirnya bisa mempermalukan Dres dengan skor akhir 0-3. Hasil ini membuat peluang Liverpool untuk lolos semakin sulit karena leg kedua nanti bakal bermain di kandang Atalanta. Andai gagal lolos maka Liverpool gagal memberikan kado perpisahan berupa trofi Liga Eropa yang belum pernah diraih oleh Jurgen Klopp bersama Liverpool. Kalahkan Liverpool di Anfield, bos Atalanta sebut itu istimewa. Pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini puas dengan kemenangan timnya atas Liverpool pada laga dini hari, yang menilai kemenangan ini sangat istimewa bagi skuad Ladia. Menurut Gasperini, skuad Ladia tampil apik sejak awal hingga akhir, sehingga mereka mampu mengalahkan Liverpool di kandang mereka sendiri. Pada kesempatan yang sama, Gasperini juga menyebut bahwa timnya tidak boleh besar kepala hanya karena menang 3-0 di Anfield. Ia menyebut bahwa masih ada leg kedua dan timnya harus fokus betul di laga tersebut. Dikalahkan AS Roma, Stefano Pioli sebut permainan AC Milan tidaklah buruk. Manajer AC Milan yakni Stefano Pioli buka suara usai timnya kalah dari AS Roma di laga perempat final Liga Eropa. Ia menilai penampilan anak asuhannya tersebut di laga ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Diketahui AS Roma sukses memetik kemenangan tipis 1-0 berkat gol dari Gianluca Mancini di awal babak pertama. Menurut Pioli ada satu penyebab timnya kalah dari Roma, yang menyebut bahwa timnya terlalu takut untuk mengambil resiko sehingga mereka gagal menyamakan kedudukan. Dan
Daniel De Rossi sanjung mental elit dari AS Roma. Manajer AS Roma yakni Daniel De Rossi bangga dengan keberhasilan timnya mengalahkan AC Milan di laga perempat final Liga Eropa. Ia menilai timnya menunjukkan mentalitas juara di laga tersebut. Bermain di kandang lawan, AS Roma bermain dengan disiplin, dan diwawancari oleh Sky Sports usai laga, De Rossi membeberkan alasan timnya bisa mengalahkan AC Milan. Ia menyebut skuad Ilobi bekerja keras sejak awal dan mereka juga menunjukkan mentalitas yang apik di laga ini. Satu aspek De Rossi yang disoroti dari kemenangan timnya di San Siro adalah bagaimana skuad AS Roma tampil percaya diri. Dybala menilai Daniel De Rossi ada di level yang sama dengan Jose Mourinho. Striker AS Roma yakni Paulo Dybala menilai jika pelatih Daniel De Rossi punya level kemampuan yang tak kalah dengan pelatih sebelumnya yakni Jose Mourinho. Hanya beberapa hari setelah kekalahan 3-1 di Serie A dari AC Milan, kini AS Roma menjadi tim yang berkembang dari waktu ke waktu di bawah asuhan Daniel De Rossi. Paulo Dybala menegaskan jika pemain AS Roma diuntungkan dengan kedatangan dari Daniel De Rossi dan menginginkannya tetap bertahan sebagai pelatih. Juventus menolak ditawari servis defender Atletico Madrid. Juventus dikabarkan telah menolak kesempatan untuk mengamankan servis defender Atletico Madrid yakni Mario Hermoso yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan transfernya menuju Turin. Hermoso yang kontraknya dengan Atletico hampir habis dan nampaknya akan segera meninggalkan klub ibu kota Spanyol tersebut. Juve menolak kesempatan untuk mengejar servis Hermoso terkait usianya dan lebih memilih untuk mendatangkan pemain yang lebih muda. Kabar buruk untuk MU, Varane dan juga Evans kini tumbang. Manchester United kini mengalami krisis di lini belakangnya. Pasalnya ada pemainnya lagi yang mengalami cedera. Dua pemain itu adalah Rafael Varane dan juga Jonny Evans. Cedera dua bek senior itu diumumkan langsung oleh laman resmi dari United. Absennya Rafael Varane dan juga Jonny Evans kini membuat Manchester United mengalami krisis di lini belakang. Jadi ada kans pemain muda nantinya bermain di laga Manchester United berikutnya. Mereka adalah Willy Kambuala, Harry Amas dan juga Habib Ogundeye. Manchester United siap tikung Chelsea untuk transfer Nico Williams. Rencana Chelsea untuk bisa mendatangkan Nico Williams di musim panas nanti berpotensi gagal. Rival mereka yakni Manchester United dilaporkan juga berminat kepada winger Athletic Bilbao tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United menaruh minat yang mendalam kepada winger 21 tahun tersebut. Ini disebabkan Manchester United berencana melepas Sancho di musim panas. Williams sendiri dikabarkan punya klausul rilis sekitar 40 juta euro yang bisa ditebus di bursa transfer yang akan datang. Arsenal login dalam perburuan Joao Gomez. Daftar peminat Gomez semakin bertambah panjang di musim panas nanti. Terbaru raksasa Liga Inggris Arsenal dikabarkan ingin memboyong sang gelandang. Dilansir dari Odia, Arsenal dikabarkan akan berpisah dengan Thomas Partey. Selain itu, Jorginho juga berpotensi menyusul pergi dari London Utara. Gomez sendiri dikabarkan punya klausul rilis yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Baik Arsenal maupun para peminat sang gelandang lainnya harus setor sekitar 40 juta pounds kepada Wolverhampton. Kingsley Coman siap pergi dari Bayern Munchen. Kingsley Coman sekarang ini masih terikat kontrak di Bayern Munchen hingga tahun 2027. Namun kabarnya ia bisa pergi lebih cepat dari klub Bavaria tersebut. Coman merasa sekarang sudah saatnya dirinya mencari pengalaman yang baru. Ia sebelumnya sudah merasakan kompetisi di Prancis, Italia dan juga Jerman, dan sekarang ia siap berkarir di negeri Inggris. Jika memang Kingsley Coman ingin pergi dari Bayern Munchen, ini akan menjadi kabar bagus bagi Manchester United. Raksasa Liga Inggris tersebut sebelumnya memang dikabarkan mengincar sang pemain. Dibidik PSG, Inter lepas Marcus Thuram dengan harga 80 juta euro. PSG dilaporkan menargetkan Marcus Thuram untuk menggantikan Kylian Mbappe. Ini membuat Inter Milan langsung pasang harga di musim panas. Jika mereka akhirnya memutuskan untuk mengejar penyerang 26 tahun itu, Nerazzurri dilaporkan telah menetapkan bandrol 80 juta euro untuk melepas Thuram.
Antonio Conte dilaporkan mulai tertarik latih Napoli musim depan. Antonio Conte dilaporkan mulai tertarik untuk menerima tawaran melatih Napoli pada musim panas mendatang. Meski sebelumnya dikabarkan sudah menolak tawaran dari juara Serie A musim lalu, sang pelatih nampaknya kini berubah pikiran. Dilansir oleh Get Italia Football News, Conte mulai tergoda untuk bisa merapat ke Napoli. Pasalnya manajemen Partenopei siap memenuhi semua permintaan dari Conte dan hal ini membuat sang pelatih merasa terkesan. Conte diketahui tak ingin dibebankan dengan kontrak jangka panjang. Sang pelatih hanya menginginkan kontrak selama 3 tahun dengan bayaran sebesar 24 juta euro. Manchester United jadikan Leao target utamanya pada musim panas. Manajemen Setan Merah dilaporkan telah berburu penyerang baru di musim panas nanti, dan kini beberapa kandidat kabarnya sudah masuk ke dalam daftar belanja mereka. Salah satunya adalah bintang AC Milan Rafael Leao. Kini ada kabar bahwa Leao telah dijadikan sebagai target utama Manchester United. Laporan itu juga mengklaim Milan siap melego sang pemain dengan harga 145 juta euro atau sekitar 124 juta pound sterling. Jika memang Manchester United ingin mendatangkan pemain Portugal itu ke Old Trafford, maka mereka harus memecahkan rekor transfer mereka sendiri. Sejauh ini pembelian termahal mereka adalah Paul Pogba dari Juventus dengan bandrol mencapai 105 juta euro di musim panas di 2016 silam.